terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, berkumpul dan menjalin silaturahmi antar sesama anggota komunitas menjadi hal yang sangat mengesankan. Terlebih lagi jika berbagai kegiatan positif rutin dilakukan bersama. Seperti yang dilakukan salah satu komunitas pengendara motor yang selalu menjaga kebersamaan, terlebih lagi kegiatan gathering nasional akan dilaksanakan di Makassar. Nah, apa saja program kegiatannya? Kita bahas bersama kali ini bersama dengan dua narasumber saya yang sudah berada di studio Kompas TV Biro Makassar. Langsung saja yang pertama kita sapa terlebih dahulu Muhammad Syahrudin Syair, Ketua YRFI Kota Makassar. Halo Kak, apa kabar? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, selanjutnya juga sudah hadir bersama kita saudara koordinator wilayah MTRI Sulawesi dan Papua, Pak Darmin. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik, oke, ini menarik sekali untuk sama-sama kita perkenalkan ke saudara di rumah terkait dengan pengayuban komunitas kendaraan roda 2 di Makassar yang tadi di opening sudah saya sampaikan bahwa selalu mengadakan kegiatan-kegiatan positif begitu bersama-sama teman-teman komunitas. Saya ke Pak Syahrudin terlebih dahulu. Pak, bisa diceritakan ini terkait dengan penguyuban komunitas kendaraan roda 2 di Makassar, ini bisa diceritakan latar belakang terbentuknya itu seperti apa? Iya. Jadi awal mulai dari terbentuknya kegiatan khususnya kami di roda 2 komunitas bikers itu ya bagaimana upaya kami hadir sebagai satu mediator untuk menggalang teman-teman khususnya yang berkegiatan beraktivitas di roda 2 itu sendiri, di mana afiliasinya kami ya itu pertama melalui hobi, karena adanya daya tarik antar sesama teman-teman komunitas motor terjalinlah persaudaraan. Ya dari upaya itu kami mengembangkan dari kegiatan-kegiatan ya sifat-sifat ya sosial masyarakatan khususnya, dan kehadiran YRFI itu sendiri di tengah teman-teman komunitas klub roda 2 itu sebagai upaya untuk melakukan pendekatan kepada pihak di luar daripada komunitas roda 2 tersebut. Ya, pertama mungkin ya pemerintahan. Yang kedua perusahaan-perusahaan yang memang ingin bergerak bersama untuk hal-hal ya sifatnya sosial. Ya, saya maksud tadi. Betul. Baik, untuk di Makassar sendiri ada berapa banyak sih komunitas kendaraan roda 2 yang masuk dalam pengayuban? Ya, kalau untuk jumlah tuh saat ini sekitar 52 klub yang tergabung khususnya di Kota Makassar. Ada berbagai varian ya. Dan ya dasarnya kami merangkul teman-teman itu tidak lain hanya untuk menambah circle pertemanan saja. Pun ada tambahan atau kegiatan-kegiatan lainnya, kami lebih fokus ke sosial dan upaya-upaya untuk peningkatan apa yang menjadi program pemerintah saat ini fokus ke UMKM. Kami sangat open untuk hal-hal kegiatan seperti itu, Mbak. Iya, baik. Ini menariknya karena ada banyak sekali kegiatan-kegiatan positif begitu yang dilakukan lagi-lagi untuk kembali juga ke masyarakat gitu ya dampaknya. Iya. Nah, saya ingin ke Pak Damrin, salah satu koordinator wilayah MTRI Sulawesi Selatan. Nah, bisa diceritakan Pak, ini MTRI sendiri yang merupakan salah satu anggota dari penguyuban tadi ya, kendaraan roda 2 Kota Makassar. Bisa diceritakan ini komunitasnya juga bergerak di bidang apa, latar belakang terbentuknya seperti apa, Pak? Oke. Baik, terima kasih. MTRI sendiri sebenarnya terbentuk dari salah satu varian produksi satu brand motor. Berangkat dari kesamaan hobi, kesamaan minat, terbentuklah MT Riders yang skala nasional. Waktu itu dibentuk di Jakarta dan berkembang ke masing-masing wilayah, termasuk Sulawesi, Sumatera, Papua,
Kalimantan, dan kebetulan untuk area Sulawesi dipercayakan kepada saya untuk menjadi koordinator wilayah untuk itu. Adapun sebenarnya visi dan misi saya rasa sama-sama semua, semuanya sih sama sebenarnya untuk mempererat tali silaturahmi antara sesama pengguna motor. Kemudian kita bergabung ke YRFI paguyuban itu ya tujuannya satu, pasti itu menambah circle pertemanan, persaudaraan segala macam, dan ikut andil dalam kegiatan supporting sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh YRFI. Di luar dari itu pun komunitas kita sebenarnya mempunyai kegiatan sendiri terkait masalah itu, tapi tetap pada saat kegiatan tersebut bisa disejalankan dengan kegiatan paguyuban, kita mengikut ke kegiatan paguyuban juga. Baik, dari MTRI sendiri seperti apa nih kegiatan-kegiatan sebelumnya yang dilakukan? Banyak sih, on the spot pun waktu kejadian tsunami Palu ya, dulu itu kita sempat adakan bakti sosial juga ke sana, jadi teman-teman dari skala nasional mengadakan penggalangan dana, dan waktu itu saya sendiri selaku koordinator wilayah berangkat ke sana bersama dengan teman-teman yang lain untuk membawakan bantuan dan ikut andil dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di sana juga, perwakilan sana. Baik, saya ke Kak Iip terkait dengan tadi sempat diceritakan bahwa ada aksi kemanusiaan begitu yang dilakukan di lokasi bencana. Apakah dari paguyuban sendiri ada koordinasi khusus yang dilakukan untuk teman-teman? Iya, jadi kami di paguyuban ini Mbak memang skalanya kan nasional. Jadi adapun hal-hal yang sifatnya sosial, kemasyarakatan, baik itu bencana alam dan sebagainya, itu kami koordinasi per wilayah. Jadi ibaratnya membangun komunikasi dulu apa yang menjadi kebutuhan dan hal-hal yang sifatnya urgen. Misal contohnya ya bencana alam seperti itu. Terus yang kedua ya seperti ini, kita berkegiatan di luar dari ranah Kota Makassar sendiri sebagai mediator dan fasilitator. Kami juga melibatkan teman-teman YRFI yang ada di wilayah. Koordinasi-koordinasi itu tetap kita jalin. Karena kenapa ya salah satunya MTRI tadi ini kan berdomisili di Kota Makassar. Jadi hal-hal yang sifatnya aktivitas komunitas roda 2 ini ya domainnya ke kami juga untuk hal-hal seperti itu Mbak ya. Baik, ini menarik karena di daerah-daerah juga ada banyak ya anggota dari paguyuban kendaraan roda 2. Jadi kalau ada apa-apa bisa saling koordinasi, saling berkabar begitu. Nah, ada salah satu kegiatan juga dari MTRI yang sering dilakukan di Sulawesi Selatan terkait dengan gathering nasional. Ini bisa diceritakan gathering nasionalnya seperti apa? Gathering nasional itu sebenarnya kegiatan 2 tahunan yang dilaksanakan oleh teman-teman MT Riders dan tidak terfokus pada satu tempat. Maksudnya kegiatan ini rolling. Jadi yang untuk kegiatan yang di Sulawesi sendiri itu gathering ke-8 yang akan kita laksanakan pada bulan Juni nanti. Sebelum-sebelumnya telah dilaksanakan di daerah Pulau Jawa, Sumatera, Bali. Nah, untuk ke-8 ini kebetulan yang pertama yang diadakan di luar Pulau Jawa dan diadakan di Sulawesi. Nah, seperti itu mungkin. Untuk lebih jauh ya terkait dengan aksi-aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman di paguyuban kendaraan roda 2, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya usai jeda. Dan saudara, kami akan kembali tetap bersama kami di Kompas TV. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Nah, kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Tadi sebelum jeda saya sempat ngobrol bersama dengan Kak Darmin, Koordinator Wilayah MTRI Sulawesi Selatan. Nah, akan ada gathering nasional di mana Makassar jadi tuan rumah tahun Betul. ini. Bisa diceritakan nanti akan ada kegiatan apa saja sih saat hari H? Oke, baik. Untuk kegiatannya sendiri di Sulawesi ini, khususnya di Makassar, kita itu akan mengadakan kegiatan berfokusnya nanti di tempat wisata yang menjadi ikon dari Sulawesi sendiri, yaitu Kota Bunga Malino. Kegiatannya akan dilaksanakan di sana pada tanggal 3 sampai 4. Tapi sebelum itu, untuk menarik minat dari teman-teman untuk datang ke Sulawesi sendiri, kita tidak sekedar mengadakan kegiatan di venue-nya sendiri di Malino. Kita rangkaikan dengan kegiatan touring wisata. Itu dilaksanakan startingnya dari Makassar sendiri menuju Toraja. Habis dari Toraja kita adakan temu dengan Tudang Sipulung lah, kita adakan di beberapa titik tujuan itu, termasuk Toraja dengan Sengkang. Jadi habis dari Sengkang baru kita menuju ke venue di hari ketiganya ke Malino. Puncak acaranya di Malino dengan kegiatan bakti sosial, hiburan, kegiatan bersama UMKM setempat untuk memfasilitasi UMKM di sekitar Malino sendiri agar bisa ikut andil dalam kegiatan yang kita laksanakan itu. Seperti itu. Baik, jadi gathering nasional ini udah ada memang beberapa rangkaian acara begitu ya yang akan dilakukan. Nah, saya ke Kak Iem, terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh salah satu anggota paguyuban, bentuk dukungan ataupun nanti partisipasi yang dilakukan oleh teman-teman seperti apa? Iya, jadi kalau untuk kehadiran kami selaku paguyuban tersebut, ya yang pertama kami lebih ke sharing gagasan dulu, persoalan konsep, karena persoalan konsep ini sebenarnya lebih, ya menurutnya kami lebih urgensial bagaimana dari satu penempatan wilayah yang dianggap betul-betul dari segi wilayah itu teman-teman ada daya tariknya seperti itu. Makanya saya sharing ke beberapa teman-teman MTRI bahwa kenapa tidak kita lebih fokus untuk mengangkat sebuah kultur wilayah sendiri. Yang kedua itu ya explore wisata harus diperkuat lagi, karena daya minat teman-teman dan ekspektasi terhadap Celebes itu sendiri, khususnya Kota Makassar itu kalau untuk di mata teman-teman Jawa luar biasa. Jadi ini yang menjadi framingnya kami untuk membantu kegiatan tersebut, bagaimana bisa berjalan sesuai dengan rencana dan target peserta juga. Ya kita berharapnya lebih banyak, lebih baik lagi, Mbak. Betul. Baik, jadi memang salah satu harapannya juga bisa mempromosikan potensi pariwisata kita ya di Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, saya ke Pak Darmin kembali. Terkait dengan touring yang akan dilakukan dari Makassar menuju Toraja langsung ya. Nanti akan mulai tanggal berapa? Itu kegiatan rundown-nya itu di tanggal 1. Tanggal 1 pagi mungkin sekitar jam 7-an sudah diadakan starting. Kita batasi untuk peserta touringnya itu di 30 peserta touring. Diikuti dengan mobil safety car, dengan mobil towingnya sendiri. Jika terjadi apa-apa di jalan, kita sudah siap dengan hal-hal yang semacam itu. Ya, diharap kita bisa memberikan memberikan contoh kepada teman-teman yang lain terkait masalah safety riding dan keamanan berkendara di jalan. Biar dalam hal ini apa yang menjadi tujuan kita, yaitu kita mendapatkan efek yang lebih besar, gaung yang lebih besar terkait masalah safety ridingnya sendiri. Bagaimana berkendara yang aman supaya kita sendiri aman, orang-orang di rumah juga bisa tenang dalam kegiatan ini. Mereka datang semua bisa dikondisikan dengan aman terkait masalah touring, dan sampai di rumah pun bisa pulang dengan aman. Itu dia sih domainnya. Sejauh ini seperti apa kemudian persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di MTRI untuk menyambut kedatangan tamu-tamu kita dari luar Sulawesi? Oke, sampai saat ini kalau kita bisa presentasikan sih kita sudah 80% siap terkait masalah touring dengan
tempat venue-nya sendiri, teman-teman supporting dari Yerepai sendiri, dari teman-teman supporting dari luar itu pun semua sudah kondisi 80% lah persiapan kita. Karena kita minus 2 minggu lagi sih sebenarnya. Nah, bentuk-bentuk kerjasama dengan teman-teman yang lain dilakukan seperti apa sih? Banyak membantu sih sebenarnya. Mereka pun kita libatkan ke kepanitiaan kita supaya untuk bisa sama-sama kita menyambut teman-teman yang di luar dari Sulawesi ini sendiri. Itu banyak sekali terbantu dengan teman-teman yang di luar kita kerjasamanya itu. Baik, tadi sempat Anda singgung soal keamanan dalam berkendara. Nah, biasanya sebelum berangkat, persiapan ataupun antisipasi yang dilakukan supaya bisa aman begitu dalam berkendara. Karena bisa dibilang ini perjalanan yang cukup panjang, mengelilingi Pulau Sulawesi bagian selatan ya, bisa dibilang seperti itu. Bisa berikan tips-tipsnya sendiri untuk saudara di rumah. Oke, kalau standar sih sebenarnya pengendara atau biker sendiri sebenarnya tahu sih terkait masalah safety-nya. Yang utama sih kayak wear pack yang kita pakai sendiri, yaitu pakaian, jaket, sarung tangan, helm yang merupakan standar untuk pengguna berkendara bermotor, jaket, sepatu, celana yang windproof lah, kayak gitu sih sebenarnya, standar banget sih sebenarnya. Jadi hal-hal tadi yang perlu menjadi perhatian juga ya. Perhatian tapi standar tapi penting penting banget sih menurut saya. Baik, itu yang kadang kurang kepada pengendara yang awam kurang diperhatikan, tapi itu perlengkapan standar buat kita yang jadi anak bikers. Dan harapannya juga teman-teman yang melihat bisa terus melakukan hal yang sama ya. Jadi kita harap dari kegiatan touring ini masyarakat awam pun bisa melihat bahwa oh ini sih bukan gaya-gayaan, tapi itu perlengkapan standar untuk pengendara motor sendiri. Yang penting untuk dilakukan. Penting untuk mereka mereka siapkan dan ikuti kalau menurut saya sih. Baik, saya ke Pak Iep terkait dengan bentuk penguyuban kendaraan roda 2 di Makassar ini. Apakah memang sejauh ini membutuhkan dukungan begitu dari pemerintah? Seperti apa kelanjutannya? Jadi kalau untuk paguyuban sendiri itu kita memang punya program untuk lebih fokus bagaimana kita bisa bersinergi terhadap pemerintah setempat. Itu yang pertama, dari hal kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan umumnya. Dan yang kedua, kami juga hadir sebagai wadah untuk teman-teman komunitas roda 2 itu bagaimana lebih sharing is caring, ibaratnya gitu, lebih ke hal-hal yang sifatnya preventif. Apalagi kesannya ketika berbicara tentang berkendara roda 2 itu hal yang paling fatal dan diperhadapkan dengan situasi ya kecelakaan lalu lintas. Ya, upaya-upaya kami hadir itu sebagai motoris atau sebagai penyembatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan diskusi persoalan hal seperti itu. Kami juga memberikan pembelajaran safety riding umumnya, supaya teman-teman yang berkecimpung di roda 2 dan melakukan aktivitas touring dan lain-lain sebagainya itu tahu dan paham betul. Karena itulah juga kami bedanya pengguna roda 2 umumnya dengan pengguna roda 2 yang memang sudah dibekali di komunitas masing-masing. Iya, jadi memang butuh arahan lebih jauh ya terkait dengan edukasi untuk bisa aman dalam berkendara. Baik, saudara, kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital? Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih.
Saudara, Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita akan lanjutkan kembali obrolannya bersama teman-teman dari Paguyuban Komunitas Kendaraan Roda 2 dan juga dari MTRI Sulawesi Selatan. Baik, beberapa waktu terakhir nih, teman-teman mungkin sering mendengar terkait dengan geng motor. Ada beberapa oknum begitu yang bisa dibilang cukup aksi-aksinya cukup meresahkan masyarakat. Dan bagaimana tanggapan teman-teman sendiri terkait hal ini? Untuk Kak Iip dulu. Iya. Jadi inilah satu upaya juga untuk kami di Paguyuban itu bagaimana bisa mengedukasi masyarakat umumnya terkait anggapan bahwa yang terjadi saat ini maraknya kejahatan yang ada di Kota Makassar khususnya pembegalan, begal, geng motor dan sebagainya. Itu kami menepis hal-hal seperti itu. Kami juga beranggapan bahwa ranah komunitas roda 2 khususnya ini kami lebih ke hobi sebenarnya. Jadi tidak digambarkan dengan hal-hal anarkisme yang terjadi saat ini. Upaya-upaya kami, alhamdulillah kami bisa melakukan sinergitas terkhusus kepada aparat kepolisian wilayah. Saat ini kami juga gencar melakukan sosialisasi dan aktivitas-aktivitas yang sifatnya memang mengembalikan citra masyarakat bahwa kami ini bukan bagian dari geng motor. Kegiatan kami ini ya pasti hanya mungkin kesannya dianggap bahwa sama saja ya, tapi kan kami lebih ke hobi. Kami eksplornya ke wilayah dan bentuk kerjasamanya bagaimana kunjungan teman-teman pada saat melakukan aktivitas touring itu bisa dieksplor juga keluar. Ini menjadi satu daya tarik juga pemerintah setempat, terus pemerintah khususnya di wilayah Kota Makassar, yaitu tadi kami melakukan penanganan upaya-upaya dan duduk bersama dengan pemerintah dan Kapolres wilayah sendiri, bagaimana mengupayakan memaksimal mungkin agar hal-hal itu tidak terjadi di teman-teman komunitas roda 2. Baik, jadi upaya-upaya tadi dilakukan dari teman-teman Paguyuban ya. Saya ke MTRI sendiri untuk menjaga citra dari komunitas kendaraan roda 2 supaya bisa bagus begitu citranya di masyarakat. Seperti apa? Nah itu dia sih, kembali lagi tidak jauh berbeda sih dengan yang disampaikan dengan Bro Iip tadi. Lebih kita bagaimana mengedukasi ke masyarakat bahwa geng motor dan klub motor itu sendiri beda. Terkait masalah itu kita tunjukkan via mengadakan bakti sosial kemasyarakatan, terus kerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal ini Dirlantas ataupun apa yang terkait Dishub dan segala macam untuk melaksanakan kegiatan pendekatan ke masyarakat sih sebenarnya kayak begitu. Itu yang sementara kita coba adakan ramu kegiatan apa yang bisa kita bikin dengan pihak terkait dalam hal ini Polrestabes biar citra teman-teman komunitas ini bisa kembali lagi karena sebenarnya bukan di pada saat ini saja hal itu yang terjadi, sebelumnya juga pernah terjadi hal semacam ini dan ya memang dilematis lah kita bilang untuk kita bagaimana mengedukasi ke masyarakat terkait perbedaan geng motor sendiri dengan klub motor yang selama ini kita buat. Karena domainnya sendiri beda sebenarnya. Itu dia sih. Cara mengedukasinya itu yang sementara kita ramu kembali dengan pihak terkait. Iya, salah satu bentuk yang dilakukan juga mengadakan bakti sosial begitu ya di daerah-daerah. Sementara itu yang sering kita laksanakan sih semacam itulah, kegiatan semacam itu yang kita buat. Jadi setidaknya masyarakat bisa lebih terbuka dalam hal ini melihat bahwa oh ini dari segi apa kegiatan dan segi berpakaian sendiri sudah beda banget apa yang dilaksanakan oleh klub motor dengan geng motor itu sendiri. Kayak begitu. Baik, saya ke Pak Iip terkait dengan sumber dana begitu yang ketika melakukan bakti sosial, sumber dananya biasanya berasal dari mana? Iya, kalau dari sumber dana Mbak, kami ada beberapa aktivitas juga di Paguyuban seperti model-model penggalangan dana dengan penjualan merchandise, ya lebih ke kreatif, ke pengurus lah. Hal itu juga dan
kita lebih berupaya bagaimana bisa bersinergi dengan pemerintah ketika mungkin pemerintah mempunyai program terkait hal-hal yang melibatkan khususnya kepemudaan dan lebih ke hobi berkendara roda dua, itu kami lebih sering ke situ sih sebenarnya untuk melakukan aktivitas. Tapi selama ini kami selalu mengedepankan bahwa paguyuban kami ini lahir dan berkegiatan secara mandiri, tidak merepotkan banyak orang karena segmennya kami ya dasar roda dua, kami dengan koridornya sendiri, tidak lewat dari koridor yang sudah ditentukan. Ya. Baik. Kalau galangan dari segi pendanaan sebenarnya sih sebenarnya besar, Mbak. Kita mau masuk di segmen manapun besar. Kami keterterimaan kami besar, hanya saja kami selalu menjaga nilai-nilai dan etika karena di RFI tersebut ada beberapa komunitas roda dua tergabung. Nah, itu hal seperti itu. Baik, saya ke MTRI. Ini acara gathering nasional yang tidak lama lagi akan diadakan. Bisa dijelaskan nanti akan berjalan seperti apa, dan juga ketika teman-teman nih ingin bergabung ke MTRI ataupun juga komunitas pengayuban kendaraan roda dua di Sulawesi Selatan ini akan seperti apa? Silakan. Nah, fokus ke kegiatan sendiri. Kegiatan kemarin tadi kan seperti yang saya sampaikan bahwa kita adakan kegiatan touring dulu untuk teman-teman skala nasional yang tergabung dalam member kita, touring wisata ke Toraja sampai puncak acara di Malino. Di Malino sendiri kegiatan kita fokusnya ke acara hiburan dan UMKM-nya sendiri. Jadi UMKM itu kita berdayakan dari masyarakat setempat. Kita kerjasama dengan RT, RW, dan camat setempat untuk kita siapkan di venue-nya sendiri, kita siapkan tempat. Mereka bebas melakukan kegiatan aktivitas untuk UMKM-nya, dan selebihnya kita adakan bakti sosial kepada panti-panti asuhan setempat itu, dan ada beberapa lagi kegiatan yang rencana kita mau buat di sana. Lebih kepada kegiatan masyarakat itu kita maksimalkan. Baik. Mengingat kembali lagi citra teman-teman komunitas sampai saat ini tercoreng dengan adanya kegiatan geng motor itu. Makanya kita fokus ke kegiatan itu dulu lah, UMKM dan pendekatan ke masyarakatnya sendiri, kayak begitu. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini kakak-kakak. Semoga kegiatan-kegiatan dari teman-teman pengayuban kendaraan roda 2 di Makassar dan juga MTRI ini bisa berjalan dengan lancar ya. Dan harapannya semoga dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik, terima kasih juga untuk Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel kali ini. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.